Kita update lagi pembangunan IKN Nusantara guys. Diketahui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan pengecekan perkembangan Bandara VVIP Nusantara di Ibu Kota Negara Nusantara baru-baru ini. Mulai Januari hingga Juli akan dilakukan pekerjaan konstruksi dan persiapan operasi guys. Proses pembangunan tersebut juga akan dipercepat dengan penambahan alat, waktu kerja, serta penyelesaian terkait lahan. Pembangunan Bandara VVIP IKN Nusantara berjalan dengan lancar. Bulan Juli diperkirakan sudah selesai untuk diuji coba guys. Bandara IKN Nusantara ini merupakan bandara yang digunakan untuk mendukung pelayanan kegiatan pemerintahan di IKN Nusantara serta untuk mendukung konektivitas di IKN Nusantara. Bandara yang berjarak 23 km dari titik nol IKN Nusantara dan 120 km dari kota Balikpapan ini mempunyai luas terminal sebesar 7.350 meter persegi dan luas area bandara hingga 347 hektar. Kemudian, untuk landasan pacu bandara sendiri memiliki panjang 3.000 meter dan 45 meter yang dapat didarati oleh pesawat berbadan besar seperti tipe Boeing 777-3000R dan Airbus A380. Selepas pengecekan bandara yang dilakukan, Pak Budi juga meninjau bakal lokasi untuk pembangunan kereta otonom atau Automated Rail Transit disingkat ERT akan dibangun di IKN Nusantara guys. Kereta otonom atau ERT nanti akan berada di kawasan Sumbu Barat dan Sumbu Timur. Ditargetkan pada bulan Agustus sudah bisa digunakan sebagian rutenya. Pembangunan rute ERT ini juga akan dilakukan dalam dua fase, untuk satu set kereta terdiri dari dua gerbong yang berkapasitas total 324 penumpang. ERT memiliki kecepatan operasional hingga 40 km per jam dan berkecepatan maksimal 70 km per jam. Kereta ini juga menggunakan baterai yang didistribusikan dengan marka jalan dan magnet. Dengan pemindahan ibu kota negara dari kota Jakarta ke ibu kota negara Nusantara tahap pertama akan dilaksanakan pada semester kedua tahun 2024 guys. Pemerintah juga terus menggenjot pembangunan infrastruktur dasar untuk mendukung jalannya pemerintahan di IKN Nusantara sekaligus memenuhi kebutuhan hidup aparatur sipil negara yang ditugaskan pindah ke IKN Nusantara. Namun demikian, sektor properti di IKN Nusantara diperkirakan baru akan berkembang pada 5 tahun mendatang. Pasalnya, dibutuhkan permintaan perumahan dan aktivitas ekonomi hingga pendidikan yang tentunya dipengaruhi oleh populasi di IKN Nusantara guys. Sementara properti yang diperkirakan akan banyak berkembang terlebih dahulu di IKN Nusantara adalah sektor pendukung, seperti rumah makan, tempat santai, hingga perhotelan yang saat ini tengah dibangun oleh para investor swasta. Akan tetapi, IKN Nusantara memberikan dampak positif terhadap kawasan penyangga di sekitarnya, seperti kota Balikpapan dan kota Samarinda. Kita berharap semoga pembangunan IKN Nusantara tahap pertama ini berjalan dengan lancar tanpa kendala.